Bab 219. Pedang terjahat. Seberapa jahatkah sifat manusia? Sebelum itu, Mileye telah melihat banyak orang jahat. Beberapa orang jahat tidak benar-benar jahat. Lebih seringnya hanya karena mereka memiliki pendirian yang berbeda. Ini seperti pertengkaran antar keluarga karena kepentingan dan masalah kelangsungan hidup. Dia mengerti hal semacam ini. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang kejahatan. Banyak orang di dunia ini tidak layak lagi disebut manusia. Mereka jahat dan bisa dikatakan tidak manusiawi. Sama seperti orang ini. Sifat manusia adalah yang terbaik, tetapi juga yang terburuk. Ekspresi pria berbaju darah berubah drastis saat melihat jiwa pedang terpancar dari tubuh Mileye. Dan ada sedikit kepanikan di matanya. Esensi jiwa pedang, kamu. Pada saat ini, cahaya pedang hitam gelap tiba-tiba menembus bahu kiri pria berbaju darah, dan suara pria berbaju darah tiba-tiba berhenti. Pria berbaju darah hendak melepaskan diri dari cahaya pedang, tetapi 3 helai cahaya pedang hitam mengikat dan disematkan ke punggung kaki dan bahu kanan kakinya. Pria berbaju darah tidak bisa bergerak lagi. Pria berbaju darah menatap Mileye. Pada saat ini, matanya penuh ketakutan karena keempat sinar pedang itu sedang merusaknya. Terlebih lagi, dari awal hingga saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mileye tidak menembak, dia berjalan ke tubuh gadis kecil itu. Pada saat ini, mata gadis kecil itu masih terbuka lebar, dan matanya masih penuh ketakutan. Dia hanya seorang anak. Mileye mengusap mata gadis kecil itu dengan tangan kanannya, dan pada saat ini, pria berbaju darah yang tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, "Yang mulia, aku adalah cucu dari wakil ketua Sekte Bloody. Yang mulia, tolong jangan menyebabkan masalah untuk diri sendiri dan kerabatmu." Mileye tiba-tiba bergegas di depan pria berbaju darah, dengan pedang tambahan di tangannya. Pedang ini adalah pedang keindahan spiritual, tetapi pada saat ini, pedang itu berubah menjadi hitam pekat. Hitam pekat. Rupanya pedang keindahan spiritual dipengaruhi oleh pikiran jahat jiwa pedang. Namun Mileye tidak menyadari bahwa nafas pedang keindahan spiritual itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, bisa dikatakan mengejar pedang alam langit. Mileye mencengkram tenggorokan pria berbaju darah dengan ekspresi muram, "Ayo, cicipi rasanya dilecehkan." Ketika suara itu terdengar, dia memegang pedang keindahan spiritual dan mengayunkannya. Dalam sekejap, daging pria berbaju darah mulai berhamburan keluar sepotong demi sepotong. Siksa. Pria berbaju darah awalnya bisa menahannya, tetapi lambat laun, dia tidak tahan lagi, dan mulai mengaum dengan liar, "Semut rendahan Kingsu, kamu berani memperlakukan Sekte Bloody seperti ini, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu." Mileye tidak peduli, kecepatan mengayunkan pedangnya semakin cepat, dan pada saat ini, nafas seluruh tubuh Mileye penuh dengan kejahatan. Menjadi jahat untuk menyakiti kejahatan. Di lapangan, pria berbaju darah berteriak histeris. Tangannya telah dikupasi dagingnya oleh Mileye dan hanya tulang yang tersisa, dan sekarang, Mileye sedang memotong daging di kakinya. Buruk sekali. Mengerikan, sangat mengerikan. Dan di dalam hati Mileye, kemarahan itu masih melekat. Melihat Mileye yang sekarang, Nadia Jiang memiliki kekhawatiran yang mendalam di matanya, karena Mileye yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jiwa pedang dan aura yang keluar dari tubuhnya membuatnya sangat tidak nyaman. Mileye yang sekarang membuatnya menjadi sedikit takut. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari ujung jalan. Sebelum suara itu jatuh, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti Mileye.
dan sebelum Mileye mulai, pikiran jahat di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bang! Aura itu langsung tertutupi. Pada saat ini, tidak jauh dari Mileye dan Nadia Jiang, berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam. Di tangan kanan lelaki tua itu, dia memegang kain hitam legam. Lelaki tua itu menatap Mileye, matanya sangat dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang murid Sekte Bloody? Di samping Mileye, Nadia Jiang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, ini adalah wilayah kerajaan Jiang aku, dan Sekte Bloody kamu benar-benar membantai tanpa takut di sini. Dan mereka semua adalah wanita tua dan muda serta anak-anak yang tidak bersenjata, kamu. Orang tua itu menatap Nadia Jiang dengan dingin dan menyela Nadia Jiang, mereka hanya semut, tidak masalah kalau mati. Mendengar ini, wajah Nadia Jiang menjadi pucat, dia baru saja akan berbicara ketika Mileye yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Saat suara terdengar, dia memegang pedang keindahan spiritual di tangan kanannya dan menebas dengan lembut. Jelek. Pria berbaju darah itu langsung terkoyak oleh pedang Mileye. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua itu langsung berubah mengerikan. Sombong, kamu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti karena Mileye di depannya menerjang ke arahnya dengan pedang di tangan. Mileye sangat cepat, dan momentum pedang yang terdapat dalam pedang keindahan spiritual di tangannya seperti tsunami yang dahsyat, membuatnya sulit untuk bernafas. Merasakan momentum pedang Mileye, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Apakah ini momentum alam harmoni dewa? Sebelum dia sempat memikirkannya, lelaki tua itu menarik tangannya, dan kain hitam di tangannya tiba-tiba terbuka. Dan arus udara hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Mileye seperti ular berbisa. Mileye hendak memulai, dan pada saat ini, pedang keindahan spiritual di tangannya bergetar hebat, dan dalam sekejap, semua aliran udara hitam itu diserap oleh pedang keindahan spiritual. Tidak, tepatnya diserap oleh pikiran jahat jiwa pedangnya. Dan ketika pikiran jahat jiwa pedang menyerap arus udara hitam ini, kekuatan yang terkandung dalam pedang keindahan spiritual di tangannya bahkan lebih mengerikan. Mileye tidak terlalu memikirkannya, dia melompat dan menebas dengan satu pedang. Pedang paling jahat. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dia dengan cepat membentuk sidik jari dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, perisai persegi energi hitam besar muncul di depannya. Namun, begitu perisai persegi hitam ini muncul, perisai itu langsung diserap oleh pedang keindahan spiritual di tangan Mileye. Selesai. Ini adalah pikiran terakhir dalam pikiran orang tua itu. Pedang itu jatuh. Bang! Seluruh tubuh lelaki tua itu langsung terlempar 100 meter, dan dia akhirnya menabrak sebuah rumah, dan seluruh rumah hancur. Di puing-puing, lelaki tua itu perlahan bangkit, tetapi begitu dia bangun, Mileye tiba-tiba muncul di depannya, darah mengalir keluar dari mulut lelaki tua itu. Dia menatap Mileye, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Mileye tiba-tiba tebas dengan pedang. Jelek. Seluruh tubuh lelaki tua itu langsung terbelah menjadi dua kolom darah. Dan darah ini, saat diselimuti oleh pedang Mileye jiwa, menjadi hitam pekat. Pada saat ini, sekelompok kavaleri tiba-tiba datang ke Mileye, dan orang yang datang adalah prajurit Tao Akademi Changlan. Semua pasukan kavaleri turun dari kuda mereka dan berlutut, dan berkata serempak, "Salam Dekan." Mileye berbalik menghadap prajurit Tao Akademi Changlan, segera pergi ke semua bagian kota, dan bunuh siapa saja Sekte Bloody yang dilihat di tempat. Ya. Semua prajurit Tao Akademi Changlan membungkuk serempak, lalu menaiki kuda mereka,
berbalik dan berlari kencang ke seluruh penjuru kota. Sekte Bloody. Tangan kiri Mileye masih terkepal erat, dan pedang keindahan spiritual di tangan kanannya terus bergetar. Nadia Jiang tiba-tiba berjalan ke sisi Mileye. Dia melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengambil pedangnya dan berjalan ke restoran mie tidak jauh. Di sini, dia sangat terkesan. Ketika dia dan saudara perempuannya Lin Siye pertama kali datang ke kota pembatas dunia, mereka makan mie di sini. Di warung mie ini, ada seorang laki-laki gendut berbaring telentang. Itu adalah pemilik warung mie saat itu. Mati. Meski kota pembatas dunia memiliki populasi kecil, namun jumlahnya masih ratusan ribu. Dan ratusan ribu ini, aku khawatir setidaknya 90% telah dibantai. Orang biasa, menghadapi alam harmoni dewa dan alam ribuan semesta itu, benar-benar tidak sanggup dan hanya bisa dibantai pihak lain. Mileye duduk di bangku, meletakkan pedang keindahan spiritual di tangannya dengan ringan di atas meja dan tetap diam. Nadia Jiang hanya berdiri di sampingnya begitu tenang dan tidak berbicara. Tak lama berselang, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tak jauh di depan Mileye dan Nadia Jiang. Di belakang pria parubaya, terdapat lebih dari 30 orang yang semuanya berada di puncak alam harmoni dewa dengan kata darah di dada kiri mereka. Di antara kelompok orang ini, pria parubaya yang memimpin adalah Deno Bloody, ketua sekte hantu. Deno Bloody berjalan ke hadapan Mileye dan Nadia Jiang, dan dia melirik Mileye, "Aku pernah mendengar tentang kamu. Aku mendengar bahwa kamu adalah yang paling mempesona di antara generasi muda di Kingsu kecuali Ladia An." Mileye tidak berbicara. Deno Bloody melirik pria tua yang tertebas pedang Mileye tidak jauh dari situ. Saat melihat mayat itu, matanya sedikit menyipit. Setelah merenung sejenak, dia menatap Mileye, "Sekte Bloody tidak ingin memprovokasi kamu, tetapi itu tidak berarti kami takut padamu. Selama kamu menutup mata terhadap apa yang kami lakukan, Sekte Bloody juga tidak akan pernah menjadi musuhmu. Mileye, bagaimana menurutmu?" Nadia Jiang mencibir, "Buka satu mata dan tutup yang lain. Menyaksikan kamu terus membantai orang-orang kerajaan Jiang aku." Pria parubaya berkata dengan suara rendah, "Mereka semua orang rendahan, mengapa kamu harus peduli?" Rendahan. Nadia Jiang tampak agak muram. Apakah Yang Mulia terlahir sebagai master alam 1000 semesta? Pria parubaya tanpa ekspresi, "Sepertinya kamu Mileye harus menjadi musuh sekte Bloody." Maka, pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengambil pedang keindahan spiritual di atas meja, berbalik menebas dengan pedang. Melihat serangan mendadak Mileye, Deno Bloody mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Alih-alih menghindar, dia meninju ke depan, dan cahaya darah melintas di tinjunya. Sentuhan pedang dan tinju. Bang! Tiba-tiba ada ledakan di lapangan, dan dengan ledakan itu, Mileye dan Deno Bloody mundur hampir 10 kaki berturut-turut. Setelah Deno Bloody berhenti, dia melihat tinjunya. Pada saat ini, tinjunya sudah retak, terutama bagian belakang tinju, ada beberapa retakan. Deno Bloody sedikit kaget, dia adalah alam ribuan semesta tingkat puncak. Dan Mileye di depannya tidak lain adalah alam harmoni dewa. Deno Bloody menatap Mileye yang tidak jauh darinya, dan sudah ada tatapan serius di matanya. Haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari langit. Di atas langit, sebuah kapal awan perlahan turun, sementara seorang lelaki tua terbang keluar dari kapal awan dan datang ke langit di atas Deno Bloody dan Mileye. Tetua He Huan.
Tetua Hehuan menatap Sueli dan tersenyum. Tetua utama Deno Bloody, aku katakan sebelumnya bahwa aku akan bergabung dengan kamu, tetapi kamu belum membalasku. Bagaimana pendapat kamu sekarang? Deno Bloody melirik Mileye tidak jauh dari sana, dan kemudian berkata, karena kamu begitu tidak tahu diri, maka pergilah ke neraka. Dengan mengatakan itu, dia memandang Tetua Hehuan. Pertama bergabunglah untuk menyingkirkan orang ini, dan sisanya akan dibahas nanti. Bagaimana dengan itu? Tetua Hehuan tertawa, ya. Kemudian, di belakangnya, lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul. Semuanya adalah alam harmoni dewa. Tak hanya itu, 3 di antaranya adalah alam ribuan semesta. Dengan tambahan sekte Bloody di bawah ini, barisan seperti itu sudah sangat menakutkan. Pada saat ini, Tetua Hehuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Mileye, bukankah kamu sangat mempesona? Aku memberitahumu bahwa ada lebih banyak orang yang mempesona daripada kamu di dunia ini. Datang dan lihat siapa yang aku undang untukmu. Saat suara Tetua Hehuan terdengar, tak jauh dari kapal awan, seorang gadis kecil berbaju es perlahan berjalan menyusuri kapal awan. Bersambung.